Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman. Kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau cerita lagi soal usaha kentang aku ya. Jadi kalau kemarin itu aku udah ceritain berkahnya dari usaha kentang Mustafa ini, aku bisa kebeli mobil tanpa riba. Nah, kali ini aku mau sedikit cerita kalau selain dari itu aku juga jadi bisa ngebenerin rumah gitu. Jadi aku sih nggak bilang kalau uang yang buat ngebenerin rumah ini tuh uang kentang Mustafa ya. Yang jelas uang yang buat ngebenerin ini ya uang dari suami aku gitu, suami aku yang kerja. Tapi karena aku tuh ada sampingan usaha kentang Mustafa, akhirnya jadi kita tuh bisa buat sehari-hari makan gitu ya. Apa istilahnya seliter asin gitu ya, kalau orang tua bilang mah bisa gitu, nggak berasa dari uang jualan tuh kita makan ya, dari situ nggak berasa. Kalau misalkan nggak ada kerjaan lain, nggak ada kerjaan sampingan, kan pasti uang gaji itu benar-benar dibagi untuk makan, untuk sekolah, untuk keperluan rumah tangga, pokoknya macem-macem gitu ya. Kalau satu jalur gitu misalkan kita nggak ada usaha lain. Nah, karena aku di sini bisa ya sedikit-sedikit jualan gitu ya, bikin-bikin kentang kayak gitu, akhirnya jadi kan ada lebihnya gitu loh, jadi bisa ngebenerin rumah. Karena rumah aku ini kan rumah perumahan yang temboknya tuh bener-bener ini loh teman-teman, pada retak-retak gitu, jadi nggak mulus kayak kalau kita ngebangun sendiri pakai bata yang bener gitu ya. Ini pakai batakonya kan batako yang belum hebel, ini zamannya dulu, ini 8 tahun yang lalu masih batako biasa gitu. Dan temboknya tuh retak-retak dan rontok juga, jadi semennya kayak kurang gitu kan, nggak ada semen, malah kayaknya cuman diaur-aur pasir kayak gitu. Jadi diklotokin temboknya juga sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang. Akhirnya kita putusin untuk ngerombak gitu temboknya, semua diklotok, diganti sama yang baru gitu ya. Karena nggak nyaman banget kalau tembok rusak itu, kita rasanya nggak rapih gitu ya, mau dicat mau apa juga nggak bener gitu. Kalau mau ditutup pakai wallpaper pun nggak cuma retak, jadi ada rontok-rontoknya juga, pada ambrol gitu. Makanya ya udah, karena udah cukup rezekinya, akhirnya kita putusin untuk ngebongkar si tembok ini, yang ruang tamu ini ya. Soalnya yang kamar itu udah dulu tuh waktu baru nempatin rumah ini sekitar berapa ya, 3 tahunan gitu tuh kita langsung ngebenerin tembok, tapi yang kamar dulu karena kamar udah pada rontok juga gitu. Dan sekarang kita ngerenov yang di bagian luar ini, karena ya gitu, pengen gitu ya punya rumah rapi. Pengennya sih ngehayal tuh kayak teman-teman yang di dekor-dekor gitu, cuman ya kalau dekor-dekor mah modalnya lumayan ya, kalau kita nggak kreatif sendiri bisa bikinan DIY gitu ya butuh modal gitu. Tapi aku yang penting temboknya bener, jadi bisa rapi. Terus aku pengen dicat yang putih aja semua biar kelihatan luas gitu, karena rumah aku ini kan rumah mungil, rumah minimalis ya, tipe 3672. Dan niatan juga pengen mindah kamar mandi ke belakang ini, tapi ternyata lebih besar ya budgetnya, kalau mindahin kamar mandi tuh nggak cukup. Ya udah, akhirnya kamar mandi biarin deh tetap di situ, tapi kita ngerombak temboknya aja. Dan nggak tahu nanti dapurnya mau sekalian apa gimana. Mudah-mudahan sih bisa gitu ya sekalian. Dan teman-teman, ini tuh bukan video sekarang ya, karena aku tuh mikir ini video emang udah aku buat tapi nggak aku upload, karena penting gak sih, penting-penting gak penting ya, tapi buat kenang-kenangan aja deh aku upload. Siapa tahu menginspirasi juga buat teman-teman yang punya keinginan, punya impian gitu. Jangan males deh, kalau misalkan kita punya keinginan tuh pasti gimana caranya kita bisa mewujudkan impian itu gitu ya, dengan doa, dengan usaha.
Kalau kita cuma doa doang, apa iya mungkin uang tuh datang langsung gedebuk jatuh dari langit? Kan nggak mungkin ya. Walaupun rezeki itu kadang nggak disangka-sangka juga, kita nggak tahu datangnya gimana gitu, Allah yang ngasih. Tapi seenggaknya kan kalau kita usaha ada yang diharapkan gitu ya, ada yang diharap-harapin kalau kita usaha. Kayak aku nih berjualan gitu, berjualannya juga aku nggak kelihatan kayak orang berjualan gitu. Kalau tetangga gitu ya datang ke rumah, nggak kelihatan rumah aku tuh ada etalase, ada apa gitu yang dikira orang tuh jualan tuh nggak gitu, nggak kelihatan. Jadi ya udah aku jualannya online aja. Dan kalau pada nanya pemasarannya gimana, dari awal sih aku cuma online ya, di WA, di Facebook gitu kan. Terus dari mulut ke mulut, dari orang yang beli akhirnya minta jadi reseller gitu. Selalu begitu, orang yang beli tuh keenakan. Terus akhirnya aku mau reseller bun gitu, ya udah akhirnya reseller banyak. Dan aku tuh nggak endorse gitu ya, belum mikirin iklan kayak gitu, karena itu ngeluarin biaya juga. Cuma kayak gini aja pemasarannya di online. Dan alhamdulillah dari YouTube ini banyak banget gitu teman-teman yang subscribe itu ngelihat usaha aku tuh, mereka langsung pada nge-WA gitu kan. Aku nyantumin nomor HP ya di kolom deskripsi gitu. Jadi alhamdulillah gitu pemasarannya aku cuma seperti ini. Jadi untuk yang nitip di toko juga aku cuma beberapa, 1-2 toko gitu loh, belum banyak gitu. Niatnya sih kalau misalkan emang udah punya mesin ya, tapi karena sekarang ini aku belum kepikiran untuk pakai mesin gitu. Udah aku mau nyantai aja kayak gini sebisa-bisanya aku nggak mau yang terlalu sibuk banget, karena takutnya kalau terlalu sibuk nanti aku jadi nggak bisa banyak ibadah gitu ya. Aku nggak bisa banyak ngurus anak juga, karena takut gitu loh kalau misalkan dunia yang terlalu aku kejar, aku akhirnya jadi lalai gitu. Jadi ya udah aku masih menikmati yang seperti ini, masih manual gitu ya, walaupun capek ya sabar aja gitu. Karena aku belum mau yang bener-bener besar juga. Kalau udah niat mah udah bakalan aku taruh-taruh di semua toko mungkin ya, dari ujung sini ke ujung sana gitu. Tapi aku belum niat seperti itu. Udah aku layanin aja yang teman-teman nge-WA, teman-teman nge-DM gitu. Nah, bicara renovasi ya seperti ini teman-teman. Aku untuk budget renovasi karena nggak niat untuk di up ya, jadi aku nggak ngerinciin berapa-berapa. Pokoknya aku tuh nyiapin duit 10 juta, cukup nggak cukup gitulah. Ini juga kerjaan nggak semuanya dikerjain sama orang gitu, karena itu yang ngerjain bapak aku sendiri. Dan ini yang ngecat suami, karena pas ngerjain tuh suami lagi di laut, jadi nggak bisa ngebantuin. Akhirnya bapak sendiri, dan disambi-sambi gitu sih sama bapak gitu ya. Dan alhamdulillah kelar juga ini, nggak sampai lama-lama amat ya, sebulanan lah ini kelar. Dan hasilnya rapih ya, putih kayak gini. Aku seneng banget. Nanti di tembok aku nggak kepengen masang-masang banyak-banyak bingkai foto gitu loh teman-teman. Aku pengennya udah deh nggak kebanyakan contal-cantelan di tembok. Pokoknya biar rumahnya itu kelihatan luas, kelihatan lapang. Dan untuk kamar sih ya nggak tahu deh nanti mau di wallpaper atau gimana, karena udah diganti temboknya juga ternyata masih retak lagi gitu. Aku nggak tahu ya, emang dasar batakonya kayaknya yang jelek gitu. Aku udah benerin dengan semen dan pasir yang bagus, semennya juga banyak, tapi ternyata masih aja retak karena panas juga kayaknya ya batako itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cerita tentang sedikit renovasi rumah aku ya. Nggak seberapa sih, cuman tembok doang gitu, tapi bagi aku tuh udah alhamdulillah, karena yang tadinya tembok rontok-rontok itu jadi sekarang udah rapi. Oke deh, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.